semua, jadi kembali lagi bersama saya Admin Jordan di channel iFixit. Kemarin ya kita udah bahas soal iOS 18.2. Jadi setelah aku update di iOS 18.2, iPhone yang aku rasain sekarang ini itu cuman panas di kisaran 1-2 jam setelah update aja teman-teman ternyata. Kemarin juga aku sempat ribut masalah Apple Intelligence yang katanya diupdate di iOS 18.2 tapi kok nggak ada. Ternyata itu untuk iPhone 15 series ke atas teman-teman. Jadi pantas saja aku cari kemarin nggak ketemu-temu. Jadi aku buat video ini khusus untuk iPhone 14 series ke bawah ya teman-teman ya. Fitur-fitur apa aja yang ada pada iOS 18.2. Saya udah langsung aja kita mulai pembahasannya. Kita akan bahas satu-satu fitur apa aja yang terbaru berdasarkan yang udah aku rasain guys. Fitur pertama adalah dark mode pada icon itu sekarang udah nampil di menu setting teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini ya di iPhone yang aku pegang ini, kalau kalian menu setting di sini, nah bagian iconnya tuh udah ke dark mode ya teman-teman ya, tuh udah pada hitam semua. Tapi ini punya syarat teman-teman, di mana teman-teman itu harus mengaktifkan dulu ya. Di sini kalian bisa langsung ke menu edit, kemudian customize. Kalian setting yang bagian dark ya teman-teman ya, bukan yang bagian light. Kalau bagian light, walaupun kalian di mode dark mode ya teman-teman ya, tuh itu maka bagian iconnya juga bakal tetap sama aja. Tapi beda kalau semisal kalian settingnya itu di bagian darknya ya teman-teman ya. Nah guys, untuk fitur yang kedua yang aku temukan adalah aplikasi email yang didesain ulang teman-teman. Tapi ada tapinya. Ini sama, kalian harus setting terlebih dahulu kalau semisal kalian udah update dan nggak muncul seperti ini. Jadi pertama teman-teman itu harus mengganti bahasa pada iPhone teman-teman menjadi bahasa Inggris. Caranya kalian bisa pergi ke setting, kemudian kalian ke general dan kalian cari yang bagian language and region teman-teman. Kemudian teman-teman bisa langsung ke bagian yang preferred language. Nah, kalian add language-nya itu yang bahasa Inggris ya teman-teman ya. Nah, desain barunya itu udah muncul kembali teman-teman. Nah, kalian bisa lihat, atau misal kalian pengen kembali ke yang biasa, kalian juga bisa ke bagian titik 3 di atas, kemudian kalian pilih yang list view, atau kalau kalian nyaman dengan yang kategoris, kalian bisa langsung pilih yang kategoris. Nah guys, jadi untuk fitur ketiga yang aku temukan itu ada di bagian control center. Jadi kita tuh sekarang bisa mengkomen bagian Siri-nya dengan cara mengetik ya. Jadi kalian nggak perlu Hi Siri atau segala macam itu udah nggak perlu, kalian tinggal pencet di sini. Kemudian teman-teman bisa langsung coba kasih komennya. Contohnya misalnya ya, open Instagram. Nah, maka dia akan otomatis membuka Instagram pada aplikasi kalian ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke fitur yang keempat, yaitu volume limit teman-teman. Nah, sekarang volume pada speaker teman-teman itu bisa kalian limit sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bisa pergi ke setting, kemudian kalian pergi ke sound and haptic, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di situ ada volume limit. Misal volume kita maksimalin seperti ini, berarti maksimum limitnya itu cuma di 60%. Jadi kalau semakin turun ya maka semakin pelan teman-teman. Dan contohnya juga misal kalian turunin seperti ini pun, maka maksimal volume pada iPhone kalian itu jadi cuma 20%, atau kalian bisa sesuaikan jadi 90%. Oke guys, ini dia fitur terakhir yang aku temuin di iOS 18.2, yaitu live download di Safari ya teman-teman ya. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau kita download dari Safari itu kita nggak bisa lihat progres downloadnya sampai di mana, karena ya fitur ini belum ada pada iOS sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, semisal kita download ya, di sini aku coba contoh download iOS aja ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat perkembangan download kalian secara live ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat kalau downloadnya udah di 78 MB. Nah, kalau semisal kalian close seperti ini, maka udah ada fitur live download yang ada di atas sini ya teman-teman ya. Kalian bisa memantau download kalian itu udah sampai berapa persen, udah sampai berapa MB, dan segala macam. Nah guys, jadi itu dia 5 fitur yang aku temukan pada iOS 18.2 yang menurutku sih itu yang paling menonjol ya. Mungkin ada beberapa fitur lain, ada update keamanan, ada update lain-lain. Ya mungkin itu wajar sih, karena ya namanya update iOS ya teman-teman ya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah menemukan fitur-fitur lain yang mungkin nggak aku temukan? Silahkan tulis di kolom komentar. So, kayaknya gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!